طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا lillahi da. Terakhir dari hati yang tulus kita ziarah Rasulullah, ya. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Aba Zahra, assalamu alayka ya Aba Zahra. Jadd al-Hasan wal-Husain, assalamu alayka ya Jadd al-Hasan wal-Husain. Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Habiballah, untuk ruh paling suci, ruh Rasulullah, keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, para pejuang-pejuang dari negeri kita, dari Palestina dan lain-lain, dan arwah orang-orang tua kita. Allah Maha tahu nama mereka, Allah Maha tahu di mana mereka dikuburkan. Kepada arwah mereka kita hadiahkan Al-Fatihah dan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dipersilakan duduk dan marilah dengan baik kita dengarkan dari guru kita Bapak Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab. Masya Allah. Fadhal habibna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara kita halal bihalal, ya. Saya pertama ingin menjelaskan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan halal bihalal itu. Kalau masyarakat di luar Indonesia tidak tahu itu apa itu halal bihalal, malah heran apa halal bihalal. Karena yang terbayang pada mereka, dan itu wajar, bahwa kata halal itu adalah lawan haram. Ada halal, ada haram. Kalau yang lebih lebih berpengetahuan lagi berkata jangan halal bihalal. Kenapa? Dia katakan halal itu ada 4. Wajib halal, gitu. Yang sholat itu halal atau tidak? Wajib. Nah, kalau begitu sunnah halal. Oke. Apa lagi satu? Makruh halal. Mubah halal. Apa halal yang paling dibenci Tuhan? Halal, tapi dibenci Tuhan. Perceraian.
ayo kita halal bihalal, cerai aja kita. Ya kan? Karena itu mereka berkata, ini gimana ini? Kita di Indonesia seringkali menggunakan istilah-istilah keagamaan, bahkan kita ambil dari Quran, padahal tidak sesuai. Jadi biasa kita dipojokkan, sehingga harus mencari kira-kira apa yang bisa mereka terima. Saya ambil contoh lagi, saya ambil satu contoh lagi. Itu orang sering berkata di sini, ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Iya kan? Nah, katanya Islam itu adalah hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Ini salah. Hablum minallah dan hablum minan nas yang di Quran itu berbicara tentang orang Yahudi. Orang Yahudi itu menurut Al-Quran akan terus hina kecuali kalau ada hablum minallah, tali yang terulur dari Allah, atau tali yang terulur dari manusia. Itu jadi berbicara tentang orang Yahudi, bukan berbicara tentang ajaran Islam. Kalau ajaran Islam mau pakai tali, itu istilahnya al-urwal wuthqa, buhul yang mengikat segala rinciannya, pegang buhul itu, bukan tali. Ini hubungan yang diajarkan oleh agama Islam itu banyak. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan lingkungan, hubungan dengan diri sendiri. Jangan kira Anda tidak dituntut untuk berhubungan baik dengan diri Anda. Ya kita kan dituntut. Jangan kira kita tidak dituntut berbuat baik dengan kursi. Ada hubungan dengan kursi ini. Agama Islam itu menginginkan hubungan dengan apa dan siapa saja harus baik. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberi nama-nama untuk barang-barangnya. Kita punya sisir, ada sisir pasti di rumah. Di saku saya ada sisir. Nabi punya sisir, dia kasih nama. Punya gelas, dia kasih nama. Seakan-akan barang-barang ini perlu perhatian, perlu persahabatan, perlu hubungan baik. Jadi bukan hablum minallah dan hablum minan nas saja. Itu banyak sekali. Nah, ini kalau kita bicara soal itu bisa satu hari kita tidak habis. Gitu. Ada buku saya namanya Kosakata Keagamaan. Gitu. Banyak yang salah paham. Oh ini mau hijrah nih. Kita mau hijrah. Bagaimana hijrahnya? Pakai jilbab. Tapi masih dansa-dansi. Hijrah itu. Itu kan bukan hijrah. Nah, sama juga dengan halal bihalal. Kita harus tahu apa yang kita maksud dengan halal bihalal. Nah, kalau kita mau berusaha untuk menghadapi orang-orang yang tidak mengerti halal bihalal ini, apalagi orang-orang yang bisa berbahasa Arab, kita boleh bisa carikan alasannya supaya begitu maksudnya, kita tidak terlalu dipersalahkan. Nah, mari kita lihat halal itu dari segi bahasa pada mulanya berarti mengurai. Ada ikatan, saya urai. Halal uqdah, ada perasaan mengikat, saya tidak mau, saya ini terikat saya dengan ini, saya urai itu.
menjadilah halal. Ya kan? Nah, itu. Dari kata halal juga, halal itu saya beri contoh dalam bahasa Arab ada dinamakan tahlilud dam. Apa itu? Kalau pergi ke laboratorium pemeriksaan darah itu namanya tahlil. Apa itu? Dilihat apa, oh ini darahnya sekian, ada sekian, ada sekian untuk diobati. Jadi kalau kita kaitkan ke sana, oh itu halal bihalal, cari dong apa yang salah di sini untuk diobati. Halal juga, dari kata halal juga itu berarti memanaskan yang dingin, mencairkan yang beku. Itu di kamus-kamus bahasa. Jadi waktu saya pernah sekali dalam satu pertemuan dihadiri oleh diplomat Arab, sebelum dia bilang, apa ini entah halal bihalal. Saya terangkan seperti, oh dia bilang, kita tidak tahu itu. Ya memang kamu tidak tahu karena kamu tidak belajar. Nah, jadi apa kesimpulan yang saya ingin ambil? Bahwa kalau kita mau berhalal bihalal, oke deh, terserah mau bilang apa artinya. Tetapi panaskan yang dingin, cairkan yang beku, urai yang kusut. Ya toh? Kalau mau terakhir, kalau ada yang haram yang Anda lakukan terhadap orang lain, jadikan itu halal. Saya minta halalnya. Ada kan itu istilah? Saya minta halalnya. Itu halal bihalal. Jadi bukan kumpul begini, tidak. Itu halal bihalal. Karena itu juga, mari kita lihat. Nabi bersabda, laisal mukafi bil muwasil. Al muwasil antasil man qata'a. Orang yang bersilaturahim itu bukan yang datang berkunjung kepada orang yang dia sudah baik dengan dia. Ya, ini saya sudah baik dengan Ustadz Usman. Tidak harus saya pergi ke rumahnya. Itu bukan silaturahim. Silah itu berarti menyambung. Yang disambung itu yang putus. Ya kan? Nah, jadi cari siapa yang hubungan saya keruh dengan dia. Siapa yang putus? Itu kata Nabi. Bukannya yang berkunjung kepada orang yang dia senangi, yang selama ini sudah berbaik dengan dia, itu yang dinamai silaturahim. Tetapi menyambung apa yang putus. Cari siapa yang orang yang hubungan Anda putus dengan dia. Cari yang kurang hangat, hangatkan. Cari yang beku. Itu artinya silaturahim. Puncaknya adalah memaafkan yang bersalah. Itu baru silaturahim. Kalau bahkan kalau kita mau rinci lagi, itu maaf ya, itu belum cukup itu. Maaf tapi dalam hatinya masih tidak. Betul-betul dari hati. Itu baru silaturahim. Nah, sekarang wah ini airnya banyak ini. Ini sekarang ini mubazir. Iya enggak? Ini namanya kita tidak bersahabat dengan air. Benar enggak? Nanti ada yang bilang begini, biar diminum Pak Pres, sisanya saya minum. Enggak ada itu. Saya ada batuk, Anda minum, Anda ikut batuk. Tidak ada itu. Minum. Iya kan? Itu tidak ada. Saya tidak pakai itu. Saya tidak pakai itu. Saya maaf, itu yang diajarkan guru saya. Jadi, tapi ini
Kalau mau, ada botol di sini, ada gelas kosong, ya kan? Kita tuang, minum, sisanya bukan bekas saya. Tapi memang ada orang yang mau bekasnya, ya. Katanya ada berkatnya, kalau saya nggak ada berkatnya. Oke, ini kita bersahabat dengan air. Kita bersahabat dengan satu biji nasi. Ya kan? Kita ingin semuanya kita antar menuju tujuan dia diciptakan. Itu ada binatang, tulis Said Qutb di tafsirnya. Ada binatang, begitu dia selesai melahirkan, dia bunuh diri. Kenapa? Dia bilang tugas saya sudah selesai. Ya kan? Dia punya tugas melahirkan. Sudah selesai. Semua makhluk ada tujuan dia diciptakan. Itu saya kembali lagi. Itu beras tujuannya apa? Itu kita makan. Dimasak, ada sisanya dibuang. Anda tidak bersahabat dengan tanah. Iya kan? Dia nangis kalau nenek saya itu kalau lihat kita ada sisakan 2-3 biji beras, menangis kesian dia. Dia tidak diantar ke tujuan penciptaannya. Anda dikasih pici, itu apa? Itu dipakai, jadikan penggosok sepatu. Anda tidak bersahabat dengan dia. Oke, kita kembali. Jadi kita mau silaturahim, kita mau berhalal bihalal dalam pengertian yang ini, cari siapa yang pernah kita lukai hatinya. Siapa yang kita kurang cocok dengan dia. Kita jalin hubungan, kita silah, menyambung yang putus. Kalau sudah nyambung, tidak perlu disambung lagi. Menyambung yang putus. Menyambung yang putus ini bisa bertingkat-tingkat. Kita lihat. Waduh, saya terpaksa minum ini. Tapi jangan ada yang minum sisa saya. Yang minum sisa saya tidak dapat berkatnya. Bermacam-macam. Sebelum kita lihat macam-macamnya, saya ingin jelaskan begini dulu. Ada orang salah. Anda tidak diwajibkan memaafkannya. Mau tuntut di hari kemudian boleh. Ya kan? Tuhan tidak ikut campur. Boleh, kamu hari kemudian saya tuntut kamu. Boleh, tidak salah. Tapi itu kurang baik. Saya tidak mau berkata tidak baik. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama yang harus dilakukan, menyadarkan diri tentang beberapa hal supaya Anda bersedia memaafkan. Yang pertama apa? Tidak jarang orang melakukan kesalahan disebabkan oleh sesuatu yang di luar kemampuannya dia salah. Disebabkan karena dia ada pikiran, dia ada problem, sehingga dia melakukan yang Anda anggap bahwa apa yang dilakukannya itu mencederai Anda. Saya ambil contoh. Bisa, saya jalan di jalan, saya dilihat oleh satu orang, dia diam saja. Saya sombong benar orang itu ya. Bisa jadi enggak begitu? Boleh jadi dia ada problem, dia tidak lihat Anda. Kan bisa begitu. Kenapa lantas mau marah? Pakai baju bagus, pakai berlian, pakai ini, hendak ditegur oleh yang lain, sombong, iri hati dia. Dia tidak
tidak pikirkan itu. Ini satu. Kalau begitu, maafkan dia. Oke. Yang kedua, jadi bukan dari diri. Yang kedua, boleh jadi dia tergoda oleh setan. Sadar kan? Jadi sebenarnya penyebabnya bukan dia, penyebabnya itu setan. Jadi musuhi setannya, jangan musuhi orangnya. Benci perbuatannya, jangan benci orangnya. Benci penyakitnya, jangan benci orang yang sakit. Bisa nggak gitu? Harus bisa, supaya halal kita. Yang ketiga, mari kita lihat yang ketiga. Yang ketiga itu begini. Orang yang membenci dan tidak memaafkan itu selalu resah. Begitu dia ingat. Ada yang dinamai dalam ilmu jiwa, yang dinamai astagfirullah, saya ingat apa istilahnya, jangkar emosi. Saya beri contoh supaya lebih jelas. Saya kalau lihat foto, saya teringat sesuatu enggak? Oke. Foto jadi jangkar emosi saya. Saya lihat, oh ini, waduh, ini waktu saya muda. Tidak ada ceritanya di itu kan, jangkar. Mau lihat, saya beri contoh yang lain, jangkar. Ibu-ibu mau belanja, atau di mobil, terus itu ada pisang tuh, sehingga mau beli pisang. Waktu mau bayar, buka tas, ya kan? Sebelum bayar, lihat, loh ini ada lipstick nih. Ambil dulu lipstiknya, baru bayar. Itu seringkali begitu. Lipstik jadi jangkar emosi. Jadi jangkar untuk Anda melakukan sesuatu. Nah, kita lihat sekarang, kita ambil. Kenapa kita pasang ini? Ayat-ayat ini. Ini jangkar emosi. Oh, kita ingat. Oh, ini ayat ini. Oh, ini mengingatkan saya tentang itu. Saya pasang foto orang tua saya ingat, ya Allah, orang tua saya bacakan Fatihah, orang tua saya pesan, itu jangkar. Ya toh? Nah, kalau Anda bermusuhan dengan seseorang, boleh jadi Anda tidak ingat dia, tapi begitu lihat fotonya, begitu disebut namanya, jengkel nggak? Hilangkan jangkar ini. Cari jangkar-jangkar yang bisa menjadikan Anda mau memaafkan orang. Itu silaturahim. Ya kan? Nah, selanjutnya kita lihat. Ini di Quran. Dia katakan, atau saya terangkan lagi dulu. Okay. Kita ada orang salah. Kalau Anda tidak sapa dia, itu setiap Anda lihat, Anda jengkel. Ya, melaknat. Tetapi kalau Anda maafkan dia, hilang kejengkelan Anda. Ya kan? Nah, kalau Anda jengkel, Anda tidak bisa kerja. Aduh ini, pokoknya ini. Jadi
menguntungkan kalau memaafkan atau tidak? Sebenarnya Anda yang untung kalau Anda maafkan. Hati Anda ini, bahkan kata Al-Quran, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyyun hamim. Tolak keburukan orang dengan cara yang baik. Itu akan menjadikan orang yang tadinya ada permusuhan kamu dengan dia, orang itu akan berbalik menjadi temanmu. Kalau Anda memaafkan yang pernah bersalah pada Anda, dia akan hutang budi. Dia akan menjadi sahabat Anda. Kenapa? Kita lihat. Ini saya sering terangkan, apalagi kalau halal bihalal atau ini. Saya mau contoh. Itu setiap cinta ada benci. Percaya dah itu? Setiap cinta ada benci. Itu sebabnya benci tapi rindu. Ada kan lagu itu ya? Kok benci kok rindu? Karena setiap cinta ada benci. Saya biasa beri contoh begini. Ada suami lambat pulang. Malam-malam ketok, istrinya sudah tidur. Tapi suami ketok, istri bangun buka pintu. Terus terang, ada sedikit jengkel atau tidak? Ada ya? Tapi karena cinta, bangun. Begitu bangun, suaminya bilang, saya lapar. Pergi siapkan makanan atau tidak? Ada benci atau tidak? Ada benci. Setiap cinta ada benci. Saya balik sekarang. Ada suami dapat untung. Terus dia bayangkan, untung saya mau beli ini. Yang dia kepingin. Sampai di rumah dia cerita sama istrinya, alhamdulillah saya dapat untung, besok temenin saya mau pergi beli ini. Terus istrinya bilang, jangan dong, belikan saya ini, saya juga kepingin ini. Karena cinta, apa? Suami kasih dia. Ada tidak benci sedikit di hati? Di hati suami? Kecewa ya? Setiap cinta ada benci. Kalau berulang-ulang ini, itu menumpuk di sini. Itu sebabnya siapa orang yang paling dibenci oleh perempuan? Siapa? Suaminya kalau kawin lagi. Paling dia benci, walaupun dia cinta. Karena anak. Jadi Al-Quran berkata, kalau kamu punya musuh, berbuat baik sama dia. Semua tumpukan kebencian yang dia tanam di bawah sadarnya itu muncul sehingga dia menjadi sahabatmu. Mau tambah sahabat atau tidak? Mau, maafkan. Anda tambah sahabat, Anda dapat teman. Jadi kalau Anda tidak maafkan, Anda dapat musuh. Boleh jadi bertambah musuh Anda. Nah, yang terakhir kita lihat kenapa kita dianjurkan memberi maaf ini. Begini, di Quran dikatakan, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Mau tidak dimaafkan Tuhan? Mau? Ya maafkan juga dong orang lain. Kalau Anda tidak maafkan, ya udah, Tuhan tidak maafkan Anda. Tapi kalau Anda maafkan, Tuhan juga maafkan. Anda boleh nuntut, kata Allah, tuntut, di hari kemudian tuntut. Saya akan adil sama kamu. Tetapi, kalau kamu maafkan, kamu juga punya salah terhadap saya. Saya juga akan maafkan kamu. Nah,
Kalau ini semua terbayang, kira-kira masih ada orang yang ini. Orang pada akhirnya tidak hanya akan memaafkan, tetapi akan berbuat baik kepada orang yang pernah melakukan kesalahan terhadap dia. Itu kan apa itu ayat yang terkenal ini. Salawat. Allahumma shalli apa itu dia katakan apa? Alladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Bapaknya dia istighfar. Saya juga punya dosa ya, buat. Nah, baru apa? Kalau menghadapi orang dia tahan amarahnya. Pertama ini tidak marah. Karena kalau Anda marah makin besar. Mau lebih baik maafkan dia. Mau lebih baik dari memaafkan, berbuat baik kepadanya. Wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Saya ingat waktu itu Sayyidina Ali Zainal Abidin pernah satu ketika minta air dari pembantunya. Datang pembantunya, teledor, airnya tumpah. Secara tidak sadar, kaget, air mukanya terlihat berubah. Tapi pembantunya hafal Quran. Dia terus berkata, wal kaziminal ghaiz. Orang-orang yang dicintai Tuhan itu adalah yang bisa menahan amarahnya. Kazamna ghaizana. Terus masih lanjut, wal afina 'anil nas. Orang yang memaafkan, afauna anka. Dia baca lagi lanjutannya, wallahu yuhibbul muhsinin. Tuhan suka pada orang yang berbuat baik terhadap yang pernah bersalah sama dia. Apa katanya? Ini hadiah buat kamu karena kamu tumpahkan gitu. Allahumma shalli ala itu kan itu karena paling tidak tahan amarah. Paling tidak marah, tahan amarah. Kalau harus marah, jangan sampai amarah itu terlihat di wajah Anda. Bisa nggak? Susah. Oke deh, kalau begitu biar lihat di wajah Anda. Jangan sampai apa? Lidah Anda berucap sesuatu. Sudah marah, jalan ini. Kalau harus mengucapkan sesuatu, sudah harus mengucapkan sesuatu, jangan sampai berlebihan. Nah, kalau harus berlebihan, sudah tidak ini. Jangan sampai gerakkan tangan. Boleh jadi gerakan tangan, pukul dia. Boleh jadi gerakan tangan ada gelas dipecahkan. Jangan sampai. Kalau harus menggerakkan tangan, sudah harus nih menggerakkan tangan. Jangan sampai mencederai orang yang Anda marahi. Itu menahan amarah. Ya kan? Ini yang diajarkan dalam akhlak. Ini yang dipraktekkan oleh Nabi. Ini yang dipraktekkan oleh keluarga Nabi, oleh sahabat-sahabat Nabi. Itu yang kita baca di Quran. Bukan jadi kita seringkali tidak bersilaturahim. Kita tidak bersilaturahim. Kita tidak menyambung yang putus. Cari itu apa yang ini. Supaya karena kita itu tidak sadar bahwa orang yang salah itu manusia. Kesalahan yang dilakukannya bisa kita lakukan lebih buruk dari itu. Anda mau tidak dimaafkan orang? Mau. Kalau begitu, ya maafkan juga orang lain. Itu sebenarnya itu yang dimaksud dengan halal bihalal. Itu yang dimaksud dengan silaturahim. Silaturahim, saya pernah terangkan, saya tidak tahu di mana, menyambung hubungan kekerabatan, bahkan menyambung rasa. Oh,
Kita punya rasa kasih, kita sambung rasa itu. Kita punya simpati, kita sambung simpati itu. Itulah silaturahim. Nah, yang terakhir yang saya ingin katakan, yang terakhir saya, silaturahim itu halal bihalal itu oleh Nabi dikatakan dalam satu riwayat ada 2 dampak positifnya. Man ahabba ayyunassa lahu fi umrihi Allah. au yusab lahu fi rizqihi falyasil rahimah. Siapa yang mau diperpanjang umurnya dan diperluas rezekinya, bersilaturahim. Nah, kita lihat ini, kita lihat itu ulama-ulama banyak menjelaskan tentang maksud hadis Nabi ini. Mari kita lihat. Yunassalahu fi umrihi. Ada yang berkata diperpanjang usianya. Kalau Tuhan tentukan, oh ini orang saya tetapkan usianya 50 tahun. Tapi kalau dia silaturahim, saya tambah 10, jadi 60 tahun. Jadi yang tambah umrihi, umurnya di situ diartikan masa keberadaannya di dunia. Itu satu. Ada yang lain. Barangkali lebih bagus ini, saya senang itu. Umur itu apa? Ada 2 istilah Al-Quran atau dalam bahasa. Ada yang dinamai sin, ada yang dinamai umr. Sin itu gigi. Kita tanya, Anda bisa tahu sudah berapa lama seseorang ini berada di pentas bumi dengan melihat giginya? Ya toh? Nah, sekarang banyak gigi palsu, jadi banyak umur palsu. Tapi kita lihat anak kecil, oh belum tumbuh giginya, ini masih umur sekian. Oh itu kakek-kakek sudah ompong. Itu sin. Maka sin diartikan dengan masa keberadaan. Itu satu. Kalau umur itu masa yang digunakan untuk memakmurkan jiwa. Kalau ada yang tanya pada ibu, umur ibu berapa? Tidak bohong kalau ibu yang sudah berumur 40 tahun berkata umur saya baru 10 tahun. Tidak bohong. Kenapa tidak bohong? Karena ibu bisa berkata, selama ini saya belum memakmurkan jiwa saya. Baru 10 tahun terakhir ini saya dekat pada Allah, sehingga saya merasa baru 10 tahun umur saya. Beda tidak umur dengan sin, ya tak? Nah, ketika Nabi bersabda, yunassalahu fi umrihi, diperpanjang umurnya, berarti dia dianugerahi oleh Tuhan kemampuan untuk membersihkan hatinya, memakmurkan jiwanya, sehingga umurnya lebih panjang dari usianya. Usianya tetap. Orang yang dapat Lailatul Qadar itu umurnya panjang, belum tentu usianya panjang. Jadi, kalau Anda bersilaturahim, diperpanjang umur Anda. Tidak harus diartikan diperpanjang, makmur jiwanya. Ada orang daripada hidup tersiksa 10 tahun, orang itu pasti lebih jelek keadaannya daripada orang yang berasa bahagia walau 5 tahun. Jadi silaturahim itu yunassalahu fi umri. Itu sebabnya dikatakan
Umur itu, usia itu tidak bisa diperpanjang, tidak bisa diperpendek. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tapi umur bisa. Umur bisa diperpanjang. Umur bisa diperlebar. Umur bisa dipertinggi. Umur bisa diperdalam. Itu kata Syekh Syarawi. Apa itu? Kita lihat sekarang. Bagaimana memperlebar umur? Menoleh ke kiri dan ke kanan. Baik dengan ini, baik dengan ini. Lebar. Bagaimana mempertinggi umur? Apa itu ada ayat? Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'u. Kepada Tuhan naik meninggi kalimat-kalimat yang indah. Dan amal yang soleh itu diangkatnya. Jadi mau umur Anda tinggi, ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Beramal soleh, umur Anda tinggi. Mau memperlebar umur, bagaimana? Itu tadi saya terang. Mau memperdalam umur, lakukan ajaran agama bukan dalam bentuk formalnya saja, tapi masuk di substansinya. Saya beri contoh, sholat. Kita sholat, ada bentuk formalnya, ada ya? Berdiri, baca Fatihah, ruku, sujud, itu bentuk formalnya. Tapi ada substansinya. Fawailun lil musallin, itu yang bentuk formalnya tuh, yang wail, celaka. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Dia lupa substansi salatnya. Apa substansi salat itu? Dikatakan alladzina hum yura'un. Pura-pura salat. Riya wa yamna'unal ma'un. Anda salat mohon pada Allah. Ya kan? Salat kan permohonan. Kalau ada orang bermohon pada Anda tidak mau membantu dia, apa Anda salat namanya itu atau tidak? Tidak salat namanya. Substansinya mau menukik ke bawah kepada substansi. Itu umur Anda. Mau perpanjang umur, sedekah jariyah. Sudah mati masih berlanjut. Mengajar, sudah mati masih berlanjut. Itu umur. Ketika Nabi bersabda, siapa yang bersilaturahim, maka Allah memperpanjang umurnya. Tidak harus kita artikan panjang usianya. Apalagi wayusat lahu birrizqihi, rezekinya ditambah. Tinggal terus di rumah, tidak kenalan orang, tidak datang rezeki. Ya. Atau terbatas. Tapi kalau Anda keluar, boleh ketemu, apa kabar? Ini ada ini. Silaturahim itu membuka. Itu sebenarnya yang dimaksud dengan silaturahim, menyambung apa yang putus. Itu yang dimaksud dengan halal bihalal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita yang telah berikan lebar membicarakan tentang halal bihalal dan manfaatnya silaturahim. Oke, silakan. Saya dulu. Hah? Saya dulu kan. Waktu antum bicarakan tentang perbedaan antara silaturahim dengan silaturahim. Oh ya. Kemudian di dalam Al-Quran, Satu aja lah. ya, satu aja. Kemudian dalam Al-Quran itu Allah menggunakan, kalau tidak salah 3 kali, fa'alaihi la'natullah.
apakah itu termasuk yang silaturahim atau silaturahmi? Oke. Ada kata rahim, ada kata rahmi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dua-duanya disebut dan dianggap sama. Sebenarnya dalam bahasa Arab itu beda. Yang paling tahu tentang rahim itu ibu-ibu. Karena bapak-bapak tidak punya rahim. Ya toh? Silaturahim artinya menyambung hubungan kekerabatan. Siapa rahim saya? Ayah saya, anak saya, saudara saya, menyambung silaturahim. Rahim. Kalau rahmi, rahmat, menyambung hubungan kasih, ya kan? Kalau dua-duanya benar, kita disuruh menyambung hubungan kasih. Saya punya anjing, saya punya kucing, perlu tidak nyambung rasa, sambung rasa. Jadi di situ bedanya. Hanya ulama lantas berkata begini, itu ancaman yang ada di dalam Al-Quran atau yang ada dalam hadis menyangkut rahim atau rahmi. Kata mereka itu menyangkut rahim. Jadi jangan sampai putus hubungan kekeluargaan, karena itu lebih penting daripada menyambung rasa. Boleh jadi yang saya tidak sambung kita. Marilah kita ambil contoh. Kita bantu Palestina. Itu silaturahim atau silaturahim? Rahim. Kasih sayang. Yang mana lebih penting? Anda bantu keluarga Anda atau bantu yang bukan keluarga Anda? Ya, sehingga dikatakan ancaman itu sebenarnya lebih banyak tertuju kepada yang memutus hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan itu wajib. Jangan sampai cekcok dengan saudara, jangan sampai cekcok dengan ipar, jangan sampai, itu yang paling penting. Karena yang lain itu belum tentu kita ketemu dengan dia. Ya toh? Kalau semua orang memberi perhatian pada keluarganya, maka tidak akan ada yang wal aqrabuna aula bil ma'ruf. Semakin dekat, semakin wajar untuk mendapatkan kebaikan. Itu bedanya silaturahim dan silaturahmi. Oke. Tidak ada. Wali doa. Ibu nggak mau nanya. Ibu-ibu nggak ada? Nggak ada. Alhamdulillah. Terakhir, Ustaz. Terakhir. Mengapa redaksi Al-Quran itu tidak pernah mengancam bagi orang yang zina, minum khamr, atau judi dengan laknatullah? Akan tetapi terulang 3 kali dalam Quran untuk si pemutus silaturahim. Fa'alaihi laknatullah. Sebenarnya ancaman dan apa ya, ancaman atau siksaan itu bisa bermacam-macam redaksinya. Ya toh? Kalau saya berkata ghadabullah, murka Tuhan, itu ancaman atau bukan? Ya toh? Maktullah, makt itu juga kebencian yang luar biasa. Jadi jangan anggap bahwa laknat itulah yang paling tinggi. Bisa bermacam-macam. Kita lihat masing-masing dalam konteksnya, konteks apa. Ya, saya kira itu. Masih dari kita 1 menit. Mari kita terima kasih pada guru kita, Pak Ustaz. Kalau di Mesir, Pak Ustaz Profesor Habib. Iya. Kalau kita di sini Ustaz terlalu banyak. Ustaz di Mesir Profesor.
ya Ustaz Profesor Dr. Muhammad Nur Syihab Zulbida. Semoga Allah kasih beliau sehat afiat. Allah kasih ketenangan begitu, dan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir 1-2 menit kita sebut-sebut Rasulullah ya. Mari sama-sama ya Rasulullah salamun alaiki ya rafi'an syani ya Rasulullah salamun alaiki ya rafi'an syani والدرج عطفة يا جيرة أعظمي يا وهيل الجود يا أهل بيت المصطفى دورهم أمان أرضي فالذكري شبهوا بالأنجم الزهري مثل ما قد جاء في السنن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالمين يا مهين الجود والكرم مثل زين العابدين علي وابنه الباقر خير ولي والإمام الصادق العفلي وعلي ذي العلا يجلي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالمين يا وهيل الجود. Nah, terakhir kita doa, semua punya hajat, semua punya suara hati, kita doa ya. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani ya Rasulullah salamun عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالمين يا وهيل الجود. Baca Fatihah untuk orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, ya, ibu kita yang sudah meninggal dunia, ayah kita. Semoga kubur mereka diterangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita mohon juga semoga Palestina cepat merdeka, ya, menang daripada penjajahnya Israel yang sangat bengis itu ya. Kita doakan, dan terutama Allah selamatkan seluruh negeri-negeri Islam, terutama negeri kita Republik Indonesia yang kita cintai. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pakai Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
لله. اللهم نسألك بحق الفاتحة وجه الفاتحة بكرامة الفاتحة بشر الفاتحة. اللهم رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم نسألك يا الله بحق محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارضى عن أمة سيدنا محمد. اللهم ألطف بأمة سيدنا محمد. اللهم تفضل على أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح ذات بين أمة سيدنا محمد. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وبالخصوص في غزة وفلسطين ودمر أعدائهم تدميرا. اللهم آت أنفسنا هداها وألهمها رشدها وتقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك من حبيبك سيدنا محمد ونستعيذ بك من كل شر ما استعاذ بك منه حبيبك سيدنا محمد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأصلح لنا أمورنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا وافعل بنا ما أنت أهل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكسب السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكسب السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكسب السوء. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya, 1, 2.